Ya, malam Matra Hakiki. Oh, ini belum bisa buka kamera Belum ya. bisa. Ya, 40 masih mau pengikutnya. nanya, Silakan saudaraku, boleh Kak? pertanyaannya apa? Ya, Gini Kak, kan Kristen itu bermula kan di Yerusalem ya. Kristen Ortodok yang saya tahu. Saya juga punya teman Kristen Ortodok Kak. Di Kristen Ortodok kan ada ibadah-ibadah kayak sholat gitu ya, 7 waktu, terus berwudu seperti itu. Nah, kenapa makin kesini Kristennya itu berbeda-beda Kak, termasuk Kristen yang Katolik, Protestan seperti itu Kak? ya, sebenarnya makin ke sini makin berbeda, bukan seperti itu saudaraku ya. Sebab memang di dalam Alkitab ini untuk kita cara beribadah itu kompleks. Nggak ada aturan yang monoton harus satu gerakan gitu ya. Oke. Nah, Yohanes 4 ayat 24 Tuhan berfirman, Allah itu adalah roh. Jadi kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Dalam roh artinya kita bisa sujud ke arah manapun karena Allah itu Allah yang maha hadir. Dalam roh artinya kita bisa menyembahnya itu bisa mengangkat tangan, bisa bertepuk tangan, bisa lipat tangan begini, bisa angkat begini, bisa dengan menari, bisa dengan musik, bisa dengan nyanyian, bisa dengan kata-kata, dan segalanya itu kita persembahkan untuk memuji memuliakan Tuhan Yesus. Dengan gerakan sholat seperti Kristen Ortodok juga bisa, dengan cara menari seperti Kristen Karismatik juga bisa, dengan cara bermain musik juga bisa gitu ya. Dalam kebenaran artinya bahwa hidup kita juga harus benar. Jangan kita sibuk memuliakan Tuhan Yesus yang angkat tangan, tapi perbuatan kita tidak benar. Masih suka mabuk, masih suka judi, masih suka berzina, dan sebagainya. Nggak boleh. Jadi perbuatan kita juga harus benar, karena kalau kita berbuat yang benar, hidup kudus, hidup taat, itu juga kita sedang menyembah Tuhan Yesus Kristus. Ya seperti saudaraku Matra. Saya tambahin ya. Mm-mm. Gereja Ortodok itu sebenarnya bukan gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu adanya di Kisah Para Rasul. Nah, di mana di kisah di perjanjian baru itu Paulus mengajari bagaimana beribadah harus dengan ada puji-pujian, seorang memberikan pujian, ada nyanyian baru dan lain sebagainya. Lalu gereja Ortodok itu kapan? Gereja Ortodok itu terjadi pada abad ke-11. Ya, jadi abad ke-11 inilah gereja Ortodok itu mulai ada. Tetapi kalau Bang Matra itu lihat yang benar-benar di Kisah Para Rasul, itulah gereja mula benar-benar tuh, ya, di mana pengajarannya masih murni, tata ibadahnya bukan tata ibadah, cara mereka kumpul itu masih bagaimana itu masih benar-benar bagus segala macam. Nah, setelah zaman Kaisar Konstantin itu terjadilah banyak peraturan-peraturan di sana, gitu loh, ya. Ya, demikian dari saya. Ya, seperti itu saudaraku Matra ya. Ya, terima kasih saudaraku Matra sudah bertanya. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu saudaraku. Tepuk tangan buat Matra ya, cakap dan manis. Halo. Ya, halo juga saudaraku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Bang? Apa? Namanya siapa? Nama saya Orang. Orang. Ya, saya mau tanya ini ya, Bu. Maaf, saya kameranya nggak hidup. Iya, memang belum bisa buka kamera, saudaraku. Masih 7 pengikutnya. Ya, silakan. Pertanyaanmu apa, Orang? Ya. Namamu Orang kan? Bukan orang-orang sawah. Orang. Dia orang, banyak orang aring. Ini. Ya, silakan. Saudaraku, ada yang mau ditanya? Kristus. Ya, gimana Ya, saudaraku? kan, Pertanyaannya apa? Itu Yesus itu kan Nabi Isa. Terus kenapa diangkat jadi Tuhan Yesus? Oke. Saya mau tanya balik. Orang Kristen di mana mengakui bahwa Tuhan adalah Nabi Isa? Oh, gendeng.
Loh, piye iki juga? Aduh, wes angel. Iya, itu bener. Angelan. Itu bener. Yang Saudaraku, dengarkan baik-baik. Kami orang Kristen kita tidak pernah krungu. mengakui Tuhan Yesus Kristus itu Nabi Isa. Nah, kenapa kamu menyimpulkan Tuhan itu Nabi Isa? Ya karena di ajaran Islam itu mengajarkan kayak gitu, ibu-ibu, paham nggak? Oh, di Islam mengajarkan Nabi Isa itu Yesus gitu. Iya. Oke, baik, saya mau tanya. Kalau Terus begitu dia apa arti katanya- nama Yesus? Jawab dulu, bentar. Apa arti nama Yesus? Saya kurang tahu itu. Loh, kalau kamu tidak tahu, kenapa kamu menyimpulkan sesuatu yang tidak kamu tahu? Waduh, gawat kayak gini. Kamu nggak tahu arti nama Yesus, tapi menyimpulkan Yesus adalah Nabi Isa. Terus saya mau tanya lagi, Nabi Isamu itu adalah Yesus. Yesus yang mana? Yesus Barabas apa Yesus Kristus? Ya, katanya dia itu masih hidup di langit. Iya, saya mau tanya, Nabi Isamu itu Yesus Barabas apakah Yesus Kristus? Nah, oke. Terus Ya, Yesus. Enggak, supaya kamu tahu ya. Nabi Isamu kan nggak disalib. Betul? Tapi diangkat ke langit, diserupakan gitu kan? Nabi Isamu kan nggak disalib nih. Kamu dengar nggak sih? Nabi Isamu kan nggak disalib. Ya dengar dulu. Nabi Isamu kan tidak disalib. Terus dia diangkat ke langit. Artinya dia selamat dari penyaliban. Betul? Ya? Nggak jadi disalib, dia diserupakan sama yang lain. Betul ya? Kan tak betul aja ini. Walah. Biar kamu tahu saudaraku. Jadi Nabi Isamu itu Saya kan Yesus belum yang tahu. mana? Makanya saya kasih tahu, Nabi Isamu itu Yesus yang mana? Yesus Barabas kah atau Yesus Kristus? Nah, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu aduh, ini kayaknya nggak ada sopannya ini ya. Kamu belajar etika saya dulu ya. Belajar etika dulu ya, karena kalau kamu nggak punya etika, kamu sedang membawa ajaran agamamu di sini. Mohon maaf saudaraku ya. Jadi harus ada etika dalam bertanya saudaraku. Karena kasihan dengan oknum seperti kamu malah merusak agamamu nanti. Semalam Jahira Azara, bisa buka kamera saudaraku? Ya bisa Mbak, begini aja Mbak ya. Saya mau tanya Mbak, itu di dalam Alkitab banyak kan itu bulan punya cahaya sendiri, benar Mbak ya? Bulan punya cahaya sendiri. Ya. Maksudnya? Yang ada kalau bulan bisa ngomong, Mas. Enggak, itu betulan. Kebetulan. Apa yang ditanyanya? Enggak bingung kita, Bro. Di dalam Alkitab Kristiani itu katanya ada bulan tuh mempunyai cahaya sendiri. Bulan mempunyai cahaya sendiri. Iya. Ya Tuhan itu memang memberikan cahaya kepada bulan, makanya dia bersinar di malam hari. Kalau kita lihat. Secara sains kan itu matahari, pantulan dari cahaya matahari, Mbak. Iya. Iya, matahari bisa bersinar itu kan karena Tuhan yang memberikan cahaya itu ya, yang menciptakan matahari. Tertulis di Kejadian pasal 1. Tapi kan di dalam Alkitab tuh katanya cahaya mempunyai cahaya bulan mempunyai cahaya sendiri, matahari juga mempunyai cahaya sendiri. Mana ayatnya? Katanya ayat mana ya? Iya. Mana ayatnya? Coba deh cari, Mbak. Aduh. Ya nggak ada, karena Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, matahari, bulan, Tuhan yang menciptakan. Ya udahlah saudaraku, kalau kurang jelas kamu nggak tahu data yang kamu tanyakan juga. Satu lagi, Mbak, mau tanya, Mbak. Iya, gimana saudaraku? Satu lagi mau tanya, Mbak. Itu katanya Yesus disalib untuk menebus dosa-dosa manusia ya? Tuhan Yesus Kristus disalibkan untuk menyelamatkan umat manusia di seluruh dunia ini. Gitu ya? Karena tanpa darah Kristus kita nggak bisa masuk surga. Dan sudah terbukti darah Kristus itu memberikan kehidupan, membangkitkan orang mati, sekarang sudah ada di surga.
sahabat Yesus yang Dalilnya berkhianat. ada di Matius 27 ayat 50 sampai 53 ya. Sekarang mereka ada di kota kudus yaitu Firdaus, surga. Sahabat, ini Mbak, sahabat Yesus yang berkhianat itu namanya Yudas ya. Iya, murid Tuhan Yesus itu. Itu karena Yudas itu Yesus itu disalib ya. Yudas Iskariot berkhianat. Ya, kamu Terus pertanyaanmu kenapa melebar ke sana ke sini? Enggak, ini biar ini. Yudas kan berkhianat itu sama Yesus. Terus karena Yudas itu disalib sama Yesus. Itu karena Yudas kan itu Yesusnya disalib. Betul ya? Karena Yesus berkhianat ya. Bukan karena Yudas Tuhan Yesus disalib, karena Tuhan Yesus mengaku Tuhan dan Allah, makanya dia disalib, saudaraku. Jadi Tanpa Yudas pun Tuhan Yesus akan disalibkan. Karena manusia itu durhaka dan jahat sama Tuhan. begitu Ya? ya, Pak. Ya, Oke, seperti Mbak. itu ya. Terima kasih Ya. saudaraku. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Tepuk tangan buat Cahira yang cakep dan manis. Selamat malam, Depina. Bisa buka kamera dan bertanya. Nggak bisa on cam, Kak. Kenapa nggak bisa? Gelap di sini. Gelap Ya hidupin di sini, Kak. lampunya. Bisa, nggak usah kayak on cam ya, bisa kan? Pertanyaannya nggak panjang. Ya, pertanyaannya apa? Yesus kan, kalau kita Kristen kan Tuhan kan begitu. Jadi kalau Isa ini kok disamakan dengan Yesus, gimana ceritanya itu, Kak? Yang menyamakan siapa? Kami tidak pernah menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Sebab Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa. Berarti itu oknum yang berbeda. Kalau kamu samakan, iya kalau kamu samakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa, itu Nabi Isa ahistoris jadinya. Tapi kalau kamu bilang Yesus sama Nabi Isa itu Yesus ya, karena cuman Yesus gitu ya. Yesus yang mana? Yesus Barabas apakah Yesus Kristus? Kalau Tuhan Yesus Kristus sudah jelas bukan Nabi Isa. Tapi kalau kamu mau samakan sama Yesus Barabas ya terserah kamu. Karena memang Yesus Barabas itu juga selamat dari penyaliban. Ya. Kalau kita baca di Matius 26, di situ ya, Pontius Pilatus mengatakan, siapakah yang kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Nah, orang Yahudi mengatakan, Yesus Barabas itu dibebaskan, dan Yesus Kristus harus disalibkan. Nah, nanti kita bisa baca itu di Matius 26, Matius 27 ayat 11 sampai 26 ya. Di situ ada dua tertulis Yesus Barabas dan Yesus Kristus. Yesus Barabas itu memang dia selamat dari penyaliban, digantikan sama Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena Tuhan Yesus yang disalibkan, dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Kalau Yesus Barabas yang disalib, ya dia nggak akan bangkit. Karena apa? Yesus Barabas itu penjahat. Dia adalah pemberontak. Dan memang dia harusnya dihukum. Tapi dia selamat dari penyaliban karena digantikan sama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa? Karena orang Yahudi itu sangat dengki dan iri kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalib karena dia mengaku Tuhan dan Allah. Seperti itu, saudaraku. Ya udah, itu aja pertanyaannya, Kak. Makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih saudaraku sudah bertanya. Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Depinas yang cakep dan manis. Ya udah langsung pertanyaannya aja, Bang. Tahi. Oke, Mbak, saya mau nanya. Ya. Apa semasa yang kamu cakap yang itu Yesus adalah Tuhan, betul? Betul sekali. Oke, semasa dia menjadi manusia, adakah dia bersunat? Ya, ketika dia datang ke dunia menjadi manusia, dia memang bersunat karena dia datang ke Israel. Karena hukum Taurat itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Justru kenapa pengikut yang mempercayainya tidak bersunat? Itu saya tanya. Oke, Kejadian 17 itu di situ yang bersunat itu keturunan Abraham, bangsa Israel saja, Bang. Justru kenapa orang Israel disuruh bersunat? Karena Mesias mau datang dari bangsa itu. Kalau tidak datang Mesias ke bangsa itu nggak akan ada sunat, Bang. Ya, tapi masalahnya zaman Abraham, Yesus belum ada. Iya, Tuhan Yesus yang memberikan
hukum sunat itu kepada bangsa Israel karena dia akan datang menjadi manusia sebagai juru selamat, Bang. Bahkan Tuhan Yesus tahu nggak kenapa manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Ya, di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, Tuhan Yesus berfirman, ya, dia menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Karena dia tahu di abad pertama dia akan berkenosis menjadi manusia, Bang. Jadi kita ini meniru gambar Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus yang meniru gambar kita. Sehingga manusia itu makhluk yang paling indah, Bang, dari segala ciptaan manusia yang paling indah, Bang. Paling mulia. Bang, di Kejadian 17 ayat 10 katakan begini, Bang. Inilah perjanjianku, ya, yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ya, perjanjian antara Tuhan dengan keturunan Abraham secara biologis, Bang. Lah kita ini bukan keturunan Abraham secara biologis, ya Bang. Tetapi kalau kita pengikut Yesus, kita lebih mengarah kepada yang namanya sunat hati, Bang. Ya, kenapa sunat hati? Ya, karena sunat hati itu lebih penting, Bang, daripada sunat jasmani. Ya, bukan berarti sunat jasmani dilakukan hatinya bersih, belum tentu, Bang. Pikirannya bersih, belum tentu, Bang. Makanya Tuhan lebih mengutamakan hatinya yang bersih sama pikiran bersih, Bang. Gitu ya, Bang? Begitu. Jika kamu cakap sunat hati, kamu paham tak sunat hati itu apa? Oh iya dong, saya ngomongnya saya paham, Bang. Sunat hati itu artinya hati yang benar-benar sudah benar-benar lahir baru, Bang. Tidak, Bang, bukan begitu, Bang. Hatinya benar-benar bertobat sungguh-sungguh. Sunat hati ini, Bang, ialah menundukkan diri, merendah diri untuk itu dia. Segala tuntutan arah apa? Untuk mengikut ajaran Tuhan itulah. Paham? Sunat hati itu, Bang, kalau di Kristen itu, Bang, dia percaya Tuhan Yesus memberi diri Bapa tobat sungguh-sungguh menjadi manusia baru, Bang, yang dulunya mencuri nggak mencuri lagi, yang dulu berbuat dosa nggak berbuat dosa lagi. Itu namanya sunat hati, Bang. Ya, saya bilang tadi, orang yang sunat jasmani belum tentu hatinya bersih, pikirannya bersih. Nah, yang utama adalah hatinya bersih, pikirannya bersih, Bang. Gitu loh, Bang. Bukan berarti sunat tuh nggak boleh. Sunat boleh. Tujuannya apa? Untuk kebersihan dan lain sebagainya, Bang. Gitu ya, Bang? Oh, di dalam Alkitab cukup, Bang? ada, Bang. Boleh satu lagi soalan saya? Satu aja lagi. Boleh, boleh. Boleh? Boleh, Bang. Oke. Makasih. Boleh. Oke, Bang. Begini ya. Di dalam Alkitab ada tak perkataan yang tertulis, jika kamu mempercayaiku, maka kamu juga akan mengikut dan macam mengikut segala pekerjaan-pekerjaan yang telah aku lakukan. Ya, ada ayatnya gini, Bang. Barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti segala perintah-perintahku. Itu ada, Bang. Yohanes 14 ayat 15, Tuhan berfirman. Perintah, Bang. Ya, pekerjaan. Hah? Pekerjaan. Oh. Ya. Tuhan Yesus berfirman ya di Yohanes 14 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah. Ya, terus kenapa? Oke, saya mau tanya, adakah orang yang mempercayai Yesus dan serta pengikut-pengikutnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan? Kamu tahu di situ? Ya? Bentar dulu, dia tahu nggak pekerjaan apa di situ? Dipikirnya sunat. Bukan sunat. Terus? Pekerjaan apa yang kamu masuk di situ? Oke, salah satu dia sekarang ini pengikut-pengikut dia semua pergi gereja, betul lah? Enggak, kamu pahami dulu pekerjaannya apa di situ? Kerjaannya apa yang Yesus buat? Pengikut-pengikutnya harus buat juga. Oke, silakan. Apa dia? Saya jawab ya. Ya, silakan, Bang Jack. Ya, ini maksudnya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan bahkan yang lebih hebat dari aku, kata Tuhan gitu kan ya. Kira-kira ya. Abang, Yesus itu melakukan banyak mujizat, Bang. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Ini hebatnya, Bang, ya. Kalau abang mau tahu benar-benar kebenaran dan kuasa yang ada di dalam kekristenan, anak-anak Tuhan, abang buka YouTube, Bang. Abang cari di Google. Kesembuhan itu banyak terjadi sampai hari ini, Bang. Ada orang lumpuh berjalan, ya, karena didoain orang-orang Kristen.
Bahkan di Indonesia pun ada hamba Tuhan, Bang, yang hebat, dipakai Tuhan luar biasa, Bang. Ya, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Itu artinya firman Tuhan yang tadi dibacakan itu, Bang, digenapi di dalam kehidupan sampai sekarang ini, Bang. Gitu ya, Bang? Jelas ya, Iya. Bang? Oh, gitu, Kak. Jadi jangan kamu pahami di situ pekerjaan tentang sunat. Waduh, kalau sunat, Saya tidak cakap sunat. Saya iya, tidak cakap jangan sunat. kamu pikir sunat. Ketika Tuhan Yesus itu datang ke dunia menjadi manusia, dia disunat pada ke-8. Wah, itu juga pekerjaan yang harus kita ikuti. Ketika Tuhan Yesus itu dikubur, dikafan, dibungkus dengan kain lenan, bahwa kita pun harus gitu. Enggak seperti itu, Bang. Kalau siapapun gitu, siapapun bisa melakukan begitu, tapi bukan itu maksudnya. Mujizat itu ya, Tuhan itu kan menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Ya, bisa kita lakukan seperti itu jika kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia, karena Tuhan Yesus Kristus akan memberikan kuasa itu kepada kita untuk membangkitkan orang mati, untuk menyembuhkan orang sakit gitu. Seperti itu, Bang. Oh, Itu dong pekerjaan yang luar biasa. Kenapa Kalau Yesus cuma sunat itu bukan berdoa, pekerjaan luar biasa itu. Mak, Yesus Oke, berdoa mohon sama maaf, Bang. siapa, Saya Mak? rasa sudah cukup dulu, Bang ya. Pertanyaanmu Yesus udah lebih dari berdoa untuk satu. siapa, Kalau Mak? tidak buka kamera, pertanyaan satu. Mbak, Terima kasih. Tuhan Yesus Yesus memberkatimu. berdoa untuk siapa? Yesus berdoa untuk siapa? Kalau mau buka kamera silakan. Kalau mau pertanyaan lebih lanjut silakan buka kamera, saudaraku.